Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisabilillah Magfirna Firdaus dengan NRP 21031910007. Dan kali ini akan membahas tentang fungsi dasar dari Oracle Enterprise Manager. Pertama-tama, setelah melakukan instalasi OEM, kita akan diberikan kumpulan link yang dapat dibuka untuk menjalankan database yang telah diinstal. Caranya adalah dengan mengkopikan link atau membuka link ke browser yang telah disupport oleh Oracle Enterprise Manager. Nah, kemudian setelah kita memasukkan, kita akan diarahkan ke halaman awal. Halaman awal tersebut adalah halaman login. Nah, kita akan login menggunakan sistem dan melakukan connect sebagai sistem database administrator atau sysdba. Kemudian pada halaman landing page dari database kita akan disuguhkan berbagai macam status tentang database-nya. Pertama adalah general yang berisikan status dari database-nya, apakah menyala ataukah mati. Kemudian host CPU, lalu active session, diagnostic summary, space summary, dan high availability. Kemudian beralih ke performance. Pada tab performance kita akan ditampilkan lagi statusnya, namun lebih detail dengan menggunakan graph dan dengan legend atau keterangan-keterangan tertentu. Kemudian kita akan membuka tab administration yang digunakan sebagai control panel untuk database-nya. Pertama adalah control file. Pada control file kita dapat melihat file-file apa saja yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap Oracle database-nya. Lalu ke table space. Table space itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan atau melakukan konfigurasi terhadap jumlah memori yang digunakan pada tabel atau pada database-nya. Kemudian kita melihat ke memori parameter. Pada memori parameter kita bisa melakukan alokasi data, berapa besar jumlah data yang dapat digunakan pada sistem atau pada konfigurasi tertentu. Kemudian kita beralih ke skema konfigurasi. Yang pertama adalah user. Pada user kita dapat melihat siapa saja user yang telah terdaftar pada sistem. Kemudian pada tabel user yang ditampilkan, kita dapat melakukan editing dan melakukan penghapusan terhadap suatu user. Nah, satu user sendiri itu terdiri dari banyak sekali data. Pertama ada name, profile, password atau authentication, kemudian table space, dan banyak lainnya. Kemudian beralih ke roles. Roles merupakan konfigurasi jabatan dari user. Jadi setiap user pasti akan memiliki roles atau jabatan-jabatan yang berbeda. Kemudian pada sistem privilege atau konfigurasi dari ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan oleh usernya. Lalu object privilege adalah objek-objek yang dapat digunakan oleh user yang telah ditentukan. Nah, pada setiap user pasti memiliki konfigurasi baik dari general, kemudian roles, dan privilege yang berbeda-beda. Contohnya pada user OE dan HR. Mereka berdua pasti memiliki perbedaan karena memiliki roles atau tugas-tugas yang berbeda pula. Sehingga jika diberikan roles ataupun privilege yang berbeda, maka tugas-tugasnya tidak akan bercampur satu atau tidak akan tugas-tugas mereka akan dapat dilakukan secara individu berdasarkan roles dan privilege-nya agar tidak mengganggu satu sama lain. Kemudian untuk melakukan create user, kita hanya harus menekan create,
kemudian memasukkan data-data yang dibutuhkan, kemudian menentukan roles-nya, menambahkan privilege, dan lain sebagainya. Untuk melakukan create user, kita hanya perlu memasukkan data yang dibutuhkan oleh user tersebut, misalnya nama, profile, sistem autentifikasi, kemudian default table space, dan temporary table space. Nah, untuk role-nya, kita dapat menentukan role berdasarkan kebutuhan. Lalu, sistem privilege juga seperti itu, dan kemudian untuk objek privilege-nya juga ditentukan seperti kebutuhan. Kemudian pada bagian kuota. Kuota merupakan jumlah data yang dapat digunakan oleh usernya. Kemudian kita dapat melakukan pengeditan ke fitur profile. Pada fitur profile, kita dapat melakukan pengeditan user dengan melakukan pembatasan terhadap CPU atau memori yang dapat digunakan, dan bahkan waktu session loginnya atau waktu login sessionnya. Kemudian roles. Roles atau pada di sini sama seperti jabatan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk setiap tugas ataupun action yang dilakukan oleh setiap user. Jadi tergantung usernya memiliki roles apa, maka user tersebut hanya akan dapat melakukan sesuai dengan roles yang telah diberikan. Kemudian ke function. Function ini
Kemudian 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 kita bisa beralih ke object privilege, tepatnya di bagian function. Kemudian kita beralih ke object privilege pada user. Pada user memiliki kemampuan kemudian kita beralih ke setelah roles, kita beralih ke object privilege. Pada object privilege, user dapat melakukan pengaturan terhadap objek-objek tertentu yang telah diberikan izin oleh administrator atau yang memiliki roles untuk mengatur. Kemudian kuota. Kuota merupakan bagian yang digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap table space yang dapat digunakan oleh user. Kemudian pada data tipe array. Pada data ini merupakan kumpulan setiap data-data yang memiliki tipe data array atau jamak. Kemudian pada resource monitor. Pada resource monitor kita dapat memantau semua resource yang digunakan pada session atau pada database pada waktu tertentu. Lalu kemudian masuk ke table. Pada table merupakan setiap kumpulan tabel data yang terdapat pada suatu skema atau database skema. Pada tabel ini kita dapat melakukan editing ataupun melakukan penghapusan atau bahkan dapat membuat tabel data baru. Kemudian pada saat kita melakukan view pada suatu tabel, kita akan mendapatkan informasi mengenai kolom-kolom apa saja yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian constraint apa ataupun indeks apa yang terdapat pada tabel-tabel tersebut. Kemudian untuk melakukan grade, kita memilih antara standard ataupun index organized table. Kemudian kita memasukkan nama tabel, skema yang akan digunakan, lalu table space, data. Kemudian ada kolom-kolom apa saja yang akan diisikan untuk memasukkan datanya.
Kemudian kita juga bisa kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan terhadap constraint atau indeks-indeks apa yang dapat dimasukkan pada tabel. Misalnya adalah pembuatan primary constant ataupun misalnya pada pembuatan primary key. Kemudian selain tabel, kita juga dapat melakukan konfigurasi terhadap view atau bagaimana cara data tersebut ditampilkan. Pada view sendiri kita dapat melakukan pembuatan, penghapusan, dan pengubahan data pada item yang diperlukan. Lalu ada sequence atau sequence apa? Kemudian kita dapat melakukan konfigurasi terhadap objek sequence. Sequence atau objek yang unik yang dapat digunakan sebagai uh, kemudian kita dapat melakukan konfigurasi terhadap sequence atau objek yang dapat digunakan untuk mengenerate unique integer value. Untuk fungsi dasar yang terakhir adalah kita juga dapat melakukan konfigurasi terhadap integer. Kemudian untuk fungsi dasar yang terakhir adalah kita dapat melakukan konfigurasi terhadap trigger atau database trigger yang sering digunakan untuk melakukan otomatisasi pada data-data yang akan diolah. Mungkin cukup sekian mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.